Kebakaran besar menghanguskan 4 rumah di Dusun 4 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Akibatnya, 6 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah dan menyambar ke rumah lainnya. Warga dan petugas bahu-membahu memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Duren Sawit, Jakarta Timur. Para pelaku dilengkapi petasan dan senjata tajam. Tawuran remaja ini terekam kamera pengawas di sekitar lokasi dan belum diketahui motif para remaja tawuran di jalanan. Tak hanya itu, puluhan sepeda motor yang ditumpangi oleh pemuda juga melakukan iring-iringan di Jalan Raya Kalimalang sambil membawa senjata tajam berukuran besar. Bahkan beberapa di antaranya sengaja mengacungkan senjata tajam. Warga berharap polisi meningkatkan patroli dan menindak ulah remaja yang meresahkan warga. Tak ada hujan, tak ada angin. Sebuah tiang listrik yang berada di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat roboh menimpa sepeda motor hingga rusak berat. Sementara pengendaranya dilaporkan menderita luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Kabel listrik yang roboh ini membentang di jalanan sehingga membuat warga takut tersetrum. Petugas PLN yang mendapat laporan langsung turun ke TKP dan mengevakuasi tiang listrik sekaligus memperbaiki jaringan listrik yang terputus. Selama perbaikan, arus lalu lintas di lokasi kejadian ditutup sementara. Ya, demikian tadi adalah berita pilihan hari ini pemirsa, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendatangi lokasi penimbunan beras bantuan Presiden di kawasan Tirta Jaya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Pengecekan bersama Kementerian Sosial dan pihak ekspedisi JNE itu adalah untuk menyelidiki dan mengungkap para pelaku. Paket bantuan sosial Presiden Joko Widodo yang ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat ini diduga telah dikubur sejak November 2021. Sembako yang terkubur di kedalaman 3 meter ini diungkapkan oleh warga. Awalnya warga tersebut diminta menggali lubang untuk keperluan pembuatan septic tank. Enggak, ya cuman di kayak semacam orderan aja, nih bisa nggak gali septic tank? Oh gitu. Kedalaman sekian, ke lebar sekian. Itu aja udah. Berarti Bapak memang sehari-hari berprofesi sebagai penggali sumur, septic tank, macam-macam perabotan. Sementara warga juga mulai mengeluhkan bau busuk yang keluar dari tumpukan sembako yang dikubur. Nah, sangat mengganggu sekali. Jadi kalau 1-2 hari kemarin saat itu ditemukan, sangat mengganggu. Untuk memastikan dan mengungkap kasus penimbunan paket bansos ini, polisi bersama Kementerian Sosial dan pihak JNE mendatangi lokasi. Kami masih meminta keterangan yang tadi saya sampaikan, mulai dari hilir ke hulu ataupun dari hulu ke hilir kita. Yang pasti adalah nanti akan kita rangkai apa yang terjadi sebenarnya ini. Pihak ekspedisi JNE melalui kuasa hukumnya menyampaikan beras yang dikubur bukanlah beras bansos, melainkan milik JNE yang sudah tidak layak. Ketika diambil dari gudang Blok, tentu ada di stiker, karena itu awalnya memang adalah ditujukan untuk dibagikan bansos. Tapi kan di perjalanan tadi kita jelaskan rusak, ya. Ketika rusak ya tentu kita pindahkan ke gudang, kita ganti yang baru, kita stikerkan lagi, jadi barang yang sama gitu loh. JNE mengaku bekerja sama dengan PT DNR untuk mendistribusikan ribuan paket bansos dari Presiden ke masyarakat terdampak COVID-19. Selain beras, ditemukan pula sembako berupa minyak goreng, tepung terigu, dan telur yang sudah dalam keadaan busuk dan berjamur. Ya, dan malam ini kita sudah terhubung dengan Rudi Samil selaku pemilik lahan penguburan lebih dari 1 ton beras bansos di lahannya. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Rudi, ini isunya atau kabar yang beredar di kalangan masyarakat cukup simpang siur, tapi saya ingin tahu dari kacamata Bapak, itu awal penemuan berasnya seperti apa Pak? Jadi awal penemuan ini informasi dari orang dalam JNE sendiri Mbak, bahwa mengatakan ada penimbunan sembako sekitar 1 kontainer di tanah saya begitu. Nah, dengan kejadian itu, dengan informasi yang saya dapat,
membuat penasaran saya untuk membuktikan apakah benar atau tidak keterangan daripada salah satu karyawan yang berada di JNE itu sendiri. Nah, sekitar tanggal 26 saya lakukan penggalian dengan secara manual di Bapak lokasi yang menggali? Ya, saya memerintahkan kepada tukang gali, yaitu untuk membuktikan apa ucapannya itu benar atau tidak. Yang namanya Nanang itu ya Pak ya? Bukan. Kalau bukan. Nanang adalah orang yang disewa oleh JNE yang beralasan menggali spiteng, gitu. Kalau Nanang, kalau saya langsung saya mempergunakan orang lain untuk membuktikan ucapan dari pegawai JNE yang baik dari dalam ataupun yang sudah tidak lagi bekerja di JNE, gitu. Area yang digali berapa besar Pak kalau boleh tahu? Yang saya gali pada saat itu hanya menurut sekitar 7 meter kali 5 meter Mbak. Yang saya gali. Tapi itu ditimbun di atas kedalaman 3 meter. Yaitu ya saya dapat pada hari ketiga tanggal 29 jam 2 setelah sholat Jumat barang itu saya temukan. Setelah saya temukan beras yang dipendam, yang dikubur oleh pihak JNE, maka saya menghubungi Polsek Sukma Jaya. Bapak sebelum melaporkan saya ingin tahu Bapak, itu Bapak menggali manual dengan apa Pak? Alatnya? Pertama saya menggali dengan manual, dengan alat yaitu pacul dan perlengkapan lain. Nah, berdua saja? Enggak, sehari itu tidak selesai Mbak. Artinya bahwa tidak didapat barang itu. Jadi di lahan 5 kali 7 meter tersebut Bapak menggali pakai cangkul? Cangkul tadinya pakai cangkul. Nah, setelah tidak ada hasilnya, artinya memperoleh hasil galian hanya sedikit, maka hari berikutnya tanggal 27 saya pergunakan alat berat yaitu beko untuk menggali yang diduga di tempat situ pada saat itu ada penimbunan atau pemendaman penguburan sembako Mbak. Baik. Nah, lahan itu milik Bapak atau bagaimana Pak? Soalnya kalau misalnya informasi yang beredar ini lahannya juga jadi salah satu objek sengketa lahan Pak Rudi dengan JNE. Mungkin bisa dielaborasi atau diklarifikasi Pak. Dan lahan itu adalah lahan milik saya. Saya tidak pernah berperkara dengan JNE. Seberapa JNE besar adalah lahan milik pihak Bapak? ketiga di dalam perkara ini. Artinya di dalam pihak ketiga sesuai dengan KUH Perdata pasal 1917 ayat 2 menyatakan pihak ketiga tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai hak di atas tanah itu. Pihak ketiganya siapa Pak? JNE. Artinya JNE ini pihak ketiga, dia memakai tanah saya tanpa izin, ya selama 9 tahun dengan di backing oleh seorang oknum Mbak. Loh, tadi tapi ini lahan bukan menjadi objek sengketa dengan JNE, tapi ada pihak ketiga JNE. Maksudnya gimana Pak? Bahwa saya tidak bersengketa dengan JNE. JNE bukan pihak di dalam perkara ini. Tapi dia memasuki pekarangan tanah saya dan mempergunakan tanah saya tanpa izin, tanpa permisi. Bahkan digunakan untuk kejahatan seperti sekarang ini adalah pemendaman sembako. Artinya buat pihak mereka dalam perkara. Jadi ada objek sengketa tapi bukan lahannya, melainkan tindakan dilakukan oleh JNE di lahan milik Bapak. Ya, bahwa saya tidak pernah berperkara dengan JNE. Hanya JNE yang tidak pernah minta izin dan masuk ke pekarangan saya dan juga tidak pernah bayar selama 9 tahun. Karena hanya di backing oleh oknum TNI berinisial S. Dan inisial I. Bapak, kami juga dapat informasi bahwa tahun 2013 ini lahan ini pernah dibawa ke persidangan atau peradilan perdata. Mungkin bisa dijelaskan juga lebih lanjut Pak, ini proses persidangan atau kasusnya sudah sampai mana? Ini adalah informasi yang menyesatkan Mbak. Informasi yang menyesatkan. Hoax ya Bapak ya. 2013 tanah saya tanggal 17 September 2013 sudah saya laksanakan eksekusi.
atas keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan inkrah pasti. Ya. Jadi punya Ya, Bapak sudah mutlak inkrah. ya Pak ya? Ya, dan di dalam berita acara eksekusinya dibunyikan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut diserahkan kepada pemohon eksekusi Rudi bin Haji Muhammad Samin selaku pemilik yang sah. Ya. Jadi pemilik yang sah, gitu Mbak. Oke. Nah, di lahan Bapak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun ini 2022 Pak. Selama itu dan ketika ada proses penguburan beras bansos di lahan itu, Bapak tahu nggak ada proses penguburan yang katakanlah ini kan barangnya banyak banget Pak, 3,6 ton. Prosesnya juga pasti kan tidak berlangsung secara sebentar Pak. Bapak sempat tahu Pak, ada informasi atau ada kasakusuk? Kalau saya tahu Mbak, saya langsung lapor. Tidak akan saya tunda-tunda sampai sekarang. Itu hari juga pun akan saya laporkan karena itu adalah tanah saya yang digunakan untuk kejahatan, untuk menimbun dan untuk memendam sembako yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu, Pak. Dan RT-nya sendiri pun tidak mengetahui, bahkan lurahnya sendiri pun tidak mengetahui bahwa itu adalah pemendaman sembako yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu yang sedang gencar-gencarnya COVID, Mbak. Jadi pertanyaan yang muncul di kepala kita semuanya tidak hanya muncul di kepala Bapak adalah bagaimana cara mengubur beras bansos sebanyak itu Pak sampai orang-orang tidak tahu. Ya, jadi begini Mbak, itu mobil daripada JNE parkir. Diderekan karena 100 lebih mobil dipepetkan. Nah, ditumpuk-tumpuk, maka mereka langsung menggali daripada lokasi itu, yaitu dengan memakai tenaga buruh penggali kubur dan tenaga buruh penggali sumur. Nah, tapi nggak pernah ada yang melihat Pak, nggak pernah ada yang datang atau ya tadi kayak ketua RT, RW atau lurah gitu menanyakan ini ada kegiatan apa, mau mengubur apa di lahan milik Bapak? Tidak ada laporan kepada Bapak begitu ya? Tidak ada sama sekali Mbak. RT-nya pun tidak tahu sama sekali. Lurahnya apalagi tidak tahu sama sekali. Ini kerjanya ngumpet-ngumpet Mbak. Ya. Bapak, lahan Bapak atau tanah Bapak ini jaraknya seberapa jauh gitu dari pemukiman warga? Dari pemukiman warga ya kurang lebih 50 meter, Mbak. Dekat ya, berarti harusnya terlihat dan gitu ada kegiatan. Ada jalan raya yang melintas. Tidak dipagar. Kalau sekarang kan sudah saya pagar, Mbak. Saya pagar dengan Alkon. Kalau pada saat kejadian itu tidak ada dipagar. Iya, ini masih bingung Pak dengan jarak yang cukup dekat, kemudian dekat dengan jalan raya, proses yang seperti itu sampai tidak bisa ketahuan gitu, tidak ada yang melaporkan kepada Bapak. Ini masih jadi pertanyaan ya Pak ya. Mungkin dalam investigasi kedepannya akan terbuka seperti apa karena fakta-fakta juga masih akan dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Dan Bapak juga tahu ya Pak ya, pihak JNE, kemudian Kemensos dan Bulog saat ini lagi dipanggil oleh kepolisian. Kalau Bapak juga dipanggil oleh kepolisian untuk dimintai kesaksian, apakah Bapak bersedia? Saya sudah dimintai kesaksian, Mbak. Sudah bahkan? Sudah, dengan Mabes Polri. Ya, Mabes Polri di Bareskrim. Sudah dipertemukan juga dengan pihak JNE, Pak? Iya, hari ini tadi. Dan sudah artinya bahwa Bareskrim sudah menentukan pasalnya dan saya sudah lihat gitu. Tapi ini tidak perlu saya buka permasalahannya gitu. Ada kemungkinan ditetapkannya pihak-pihak sebagai tersangka seperti itu, Pak? Kemungkinan besar ada, Mbak. Karena di sini adalah dilakukan oleh Tipikor, dilakukan oleh penyidikan Mabes Polri, yaitu dalam hal ini bahwa pihak JNE tidak pernah atau tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen atas pemusnahan barang tersebut. Ada pihak dari Tipikor yang datang juga, Pak? Ya, ada Tipikor juga. Berarti ada dugaan korupsi gitu. Dan juga suap atau gratifikasi di sini seperti itu ya, Pak ya. Baik. Ya, betul. Mungkin singkat saja Pak Rudi, sebagai penutup langkah selanjutnya dari pihak Bapak seperti apa?
Langkah saya akan melakukan langkah hukum, yaitu menggugat perbuatan melawan hukum yang telah masuk ke tanah saya tanpa izin. Akan saya gugat di pengadilan negeri, dan juga pidananya juga akan saya laporkan ke Mabes Polri atas tindakan memasuki pekarangan saya tanpa izin dengan memperkaya diri sendiri. Baik. Terima kasih Pak Rudi atas keterangannya, atas informasinya. Semoga dengan begini semakin terbuka ya Pak fakta-fakta baru lainnya, agar penanganan kasus ini bisa semakin jelas ke depannya. Jangan sampai ya ada kerugian lagi lebih jauh bagi negara dan juga rakyat. Salam sehat selalu Bapak, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Teddy Cokro Saputro terdakwa kasus korupsi di PT Asabri divonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Teddy yang menjabat sebagai Direktur Utama Rimo International Lestari terbukti terlibat kasus korupsi dan pencucian uang bersama kakaknya Beni Cokro. Kakak beradik ini melakukan pencucian uang di Asabri periode 2012 hingga 2019 dengan kerugian negara mencapai 22,7 triliun rupiah. Majelis hakim juga meminta terdakwa membayar uang pengganti perkara sebesar 20,8 miliar rupiah ke negara. Kami terkejut karena kami yakin gitu loh bahwa pada dasarnya saudara Teddy itu tidak punya peranan dalam merugikan negara, apalagi termasuk dalam tindak pidana pencucian uang. Jadi dari situ optimisme kami pada awalnya, kami agak terkejut bagaimana. Pemirsa, sebuah truk pengangkut bahan bakar mengalami kecelakaan di Jalan Wahidin, Semarang. Akibat kecelakaan, kernet truk tewas sementara supir mengalami luka berat. Dikasih galur. Truk tangki Pertamina tanpa muatan minyak mengalami kecelakaan di turunan Tanah Putih Jalan Dr. Wahidin, Semarang pada Selasa malam. Kecelakaan berawal saat sopir diduga lupa mengunci kabin kemudi. Ketika melintas di jalanan menurun, sopir kesulitan mengendalikan truk sehingga menerobos lahan kosong dan menabrak bangunan di sisi jalan. Evakuasi korban yang dilakukan tim gabungan Basarnas berjalan dramatis. Sopir dan kernet terjepit kepala truk sehingga menyulitkan untuk dievakuasi. Akibat kecelakaan ini, kernet truk tewas terjepit kabin truk, sementara sopir mengalami patah tulang. Tidak hanya itu, truk juga sempat menabrak ojek online yang sedang melintas, sehingga pengemudi ojek mengalami luka. Itu kepala atau kabinnya itu sudah gentuk ke bawah. Jadi dimungkinkan itu cangkolannya yang ke bawah itu mungkin lepas. Jadi ketika kabin itu degluk, kemudian driver sudah tidak bisa kendali, akhirnya menyeberang ke lajur kanan, kemudian masuk ke pekarangan tersebut dan terjerembab, akhirnya mengakibatkan laka. Kecelakaan sempat menimbulkan kemacetan di Jalan Dr. Wahidin, Semarang. Sementara saat ini korban selamat mendapat perawatan di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Ya pemirsa, pelaku pencurian bersenjata tajam menggasak 2 unit telepon genggam milik penjaga apotik dan melempar senjata tersebut kepada korban. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.